Halo guys, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel guys. Nah, di video kali ini aku bakalan kasih tutorial cara membuat transisi di Alik Motion menggunakan lagu Cuma Tahu Basindir. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, don't forget to like, share, dan subscribe ya guys. Nah, di sini aku udah pasin detik-detiknya dan udah aku tambahin audio, foto, dan overlay. Buat kalian yang mau ngambil overlaynya, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Begitu juga dengan audionya. Jadi di sini kalian langsung aja masuk ke foto yang pertama. Di sini fotonya kalian tambahkan efek dulu. Kalian ke distorsi atau warp, lalu kalian tambahkan efek ubin atau tailless. Di sini mirrornya kalian aktifin. Terus kalian tambahkan efek yang kedua. Kalian ke move atau transform, lalu kalian ke ukuran tekanan, tambahkan efek ukuran tekanan. Nah, di sini frekuensinya kalian pojokin menjadi 0,10. Terus untuk seringnya juga kalian kurangin menjadi 1,00 dan grow-nya juga. Terus di sini untuk seringnya kalian tambahin 3 keyframe di awal, di tengah-tengah, dan di akhir. Di awalnya itu kalian tambahin menjadi 0,50. Terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian ke keyframe yang terakhir, kurangin juga menjadi 0,50. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi hasilnya kan kayak gini. Kalau udah, kalian tambahkan efek yang ketiga yang ada di blur, namanya efek buram gerak atau motion blur. Terus kalian klik di 3, lalu pilih salin efek. Nah, di sini kalian ke foto yang ketiga, terus kalian klik efek, terus klik di 3 dan pilih tempel efek. Pilih tempel efek. Terus kalian ke foto yang kelima, 4, 5 yang ini. Terus tempel efek lagi. Terus ke foto yang ke 7, ke foto yang ke-7 kalian tempel efek lagi. Nah, kalau udah jadi efeknya tadi itu kalian tempel di foto ke 1, 3, 5, dan 7. Nah, lanjut kalian ke foto yang kedua. Foto yang keduanya kalian tambahkan efek lagi, yaitu efek ubin dulu atau tailless. Terus mirrornya kalian aktifin. Lalu kalian tambahkan efek ukuran tekanan atau pulse size. Untuk frekuensinya kalian nolin atau 0,10, seringnya kalian kurangin. Dan di sini grow-nya kalian pojokin dan tambahin 3 keyframe. Di awal, di tengah-tengah, dan di akhir. Terus di awalnya itu kalian tambahin menjadi 1,60, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lalu di keyframe akhir kalian tambahin juga menjadi 1,60. Lalu kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus tambahkan efek yang ketiga, yaitu efek buram gerak atau motion blur. Lalu kalian klik titik 3, terus pilih salin efek. Lalu kalian ke foto yang keempat, klik efek, klik titik 3, pilih tempel efek. Ke foto ke-6, foto 6. Terus kalian klik efek, klik titik 3, lalu pilih tempel efek. Nah, jadi hasilnya tuh bakal kayak gini. Kalau udah, kalian ke foto yang ke berapa? Ke-8. Ya, ke foto yang ke-8 kalian klik fotonya, terus tambahkan efek ubin atau tailless. Mirrornya kalian aktifin. Lalu tambahkan efek ukuran tekanan atau pulse size. Di sini frekuensinya kalian pojokin, terus seringnya kalian kurangin dulu menjadi 1,00, baru tambahin keyframe di awal dan di akhir. Gainnya kalian tambahin aja menjadi 0,50. Lalu ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus kalian ke grow, kalian pojokin dulu menjadi 1,00, baru tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian tambahin aja sampai 1,50 juga. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lalu tambahkan efek buram gerak atau motion blur yang ada di blur ini. Terus kalian klik titik 3, pilih salin efek. Kalian ke foto yang ke-9, terus klik efek, klik titik 3, pilih tempel efek. Jadi kalian tempel efeknya mulai dari foto yang ke-8 sampai foto yang ke-14. Kalau udah jadi hasilnya kayak gini, kalian ke foto yang durasinya agak panjang gitu, kalian tambahkan efek dulu,
yaitu efek ubin atau tailless. Dan di sini mirrornya kalian aktifin, lalu kalian keluar, kalian ke move and transform ke transisi yang ketiga. Pertama-tama tambahin keyframe di detik awal dan di detik 7.15. Terus yang di awalnya itu kalian besarin, terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian ke detik 8.00 kalian kecilin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus di detik terakhir kalian besarin, lalu ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua, dan tambahkan efek yang kedua yang ada di blur, namanya efek buram gerak atau motion blur. Kalau udah, kalian lanjut ke foto yang selanjutnya. Kalian tambahkan efek dulu, tambahkan efek, terus kalian tambahkan efek ubin atau tailless, terus kalian aktifin mirrornya, terus klik titik 3, lalu pilih salin efek, dan kalian tambahkan tempel efeknya ke semua fotonya. Nah, kalau udah kalian tempel fotonya, efek taillessnya sampai ke foto yang terakhir, kalian ke foto yang ini di detik 8.20 kalian klik fotonya, terus kalian ke move and transform dulu ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe golden di akhir. Di awalnya itu kalian kecilin, terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga, lalu tambahkan efek, kalian ke move atau transform, lalu tambahkan efek ombang-ambing atau oscillate. Dan di sini sudutnya kalian tambahin keyframe golden di akhir. Di awalnya kalian tambahin aja sampai 77,40. Terus yang di akhirnya itu kalian nolin. Dan frekuensinya itu kalian tambahin aja sampai 13,36. Terus magnitude-nya kalian tambahin keyframe golden di akhir. Di awalnya tambahin sampai 49,90. Terus yang di akhir kalian kurangin menjadi 1,00, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus di sini kan di magnitude-nya tambahin circular yang ketiga, terus klik titik 3, lalu pilih aktifkan overshoot-nya. Terus tambahkan efek yang ketiga yang ada di blur, nama efeknya motion blur atau buram gerak. Terus tambahkan efek yang terakhir yang ada di distorsi atau warp. Nama efeknya itu turbulent display. Nah ini. Nah di sini untuk posisinya yang ini itu kalian tambahin sampai 64. Terus untuk kekuatannya kurangin menjadi 0,192. Baru kalian tambahin keyframe golden di akhir. Dianya kalian nolin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva. Di sini kalian titik 3 dulu, terus pilih nonaktifkan overshoot. Lalu kalian tambahin kurva yang ketiga kayak gini aja. Terus evolutionnya kalian tambahin sampai 4,62. Nah di sini XY-nya kalian pilih dan kalian scroll ke bawah, cari yang namanya oktav, kalian kurangin menjadi 2. Jadi bakalan kayak gini. Nah, udah kalian tambahkan efek yang kedua, maksudnya efek lagi yang ada di distorsi or warp. Nama efeknya reorientasi bidang. Di sini efeknya kalian klik, terus ke atasin, lalu di sini tambahin keyframe golden di akhir. Dianya tambahin aja sampai 30 positif, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus di foto yang selanjutnya tambahkan efek yang sama, ke atasin efeknya, kalian pilih rotasi, tambahin keyframe golden di akhir. Di awalnya tambahin sampai positif 20, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Dan di sini aku udah nambahin overlay yang kayak gini. Baru kalian klik overlaynya, tambahkan efek, kalian ke distorsi or warp, lalu tambahkan efek peta pemindahan atau displacement map. Terus di sini dari tengahnya atau frame centernya kalian aktifin, baru tambahin keyframe golden di akhir. Di akhirnya tambahin aja sampai 50 positif ya guys. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Foto yang selanjutnya kalian klik overlaynya, tambahkan efek yang sama, aktifkan dari tengahnya atau frame centernya, terus tambahin keyframe golden di akhir.
Di awalnya tambahin sampai negatif 60. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Tambahkan overlay yang sama lagi, kalian klik overlaynya, tambahkan efek yang ada di distortion warp. Nama efeknya itu peta pemindahan kutub. Terus dari tengahnya atau from centernya aktifin, baru kalian tambahin keyframe golden di akhir. Di akhirnya tambahin sampai negatif 20 derajat. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus di foto yang selanjutnya tambahkan overlay yang sama, tambahkan efek yang sama, itu peta pemindahan kutub. Dari tengahnya atau from centernya aktifin, baru tambahin keyframe golden di akhir. Di awalnya tambahin sampai positif 20,0 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah, tambahin overlay yang sama lagi yang kayak gini, tambahkan efek peta pemindahan. Terus pilih yang Y, dari tengahnya atau from centernya aktifin, baru tambahin keyframe di akhir. Y ini tambahin sampai 50, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus ke foto yang selanjutnya, pilih overlaynya, tambahkan efek yang sama, pilih yang Y, dari tengahnya aktifin, tambahin keyframe golden di akhir. Di awalnya tambahin sampai negatif 60. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus fotonya, kalian klik fotonya, tambahkan efek yang ada di distortion warp. Nama efeknya itu reorientasi bidang juga. Efeknya kalian katasin. Lalu pilih yang B, tambahin keyframe golden di akhir. Biarnya tambahin aja sampai negatif 20. Lalu ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus ke foto yang selanjutnya, tambahkan efek yang sama, tambahin keyframe, ke tengah-tengahin, terus pilih yang B, tambahin keyframe golden di akhir. Di awalnya kalian tambahin sampai 20 positif. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Selanjutnya aku tambahin overlay, kalian tambahkan efek peta pemindahan, tambahin keyframe golden di akhir. Dia ini tambahin sampai 50. Terus dari tengahnya atau from centernya aktifin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus di overlay selanjutnya tambahkan efek yang sama, tambahin keyframe golden di akhir. Dia ini di awalnya tambahin sampai negatif 80. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga, dan dari tengahnya atau from centernya aktifin. Terus tambahkan overlay yang sama lagi, tambahin efek yang sama. Di sini pilih yang Y dulu, lalu dari tengahnya atau from centernya aktifin. Tambahin keyframe golden di akhir. Dia-nya tambahin sampai 160. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Overlay yang selanjutnya tambahkan efek peta pemindahan. Pilih yang Y, dari tengahnya aktifin, tambahin keyframe golden di akhir. Di awalnya tambahin sampai negatif 80. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus tambahin overlay yang kayak gini, tambahkan efek peta pemindahan, tambahin keyframe golden di akhir. Dia-nya tambahin sampai 50. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Dari tengahnya atau from centernya aktifin. Terus tambahkan overlaynya, tambahkan efek yang sama, tambahin keyframe golden di akhir. Di awalnya kurangin menjadi negatif 70. Terus dari tengahnya atau from centernya aktifin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Lalu tambahin overlay yang sama, tambahin keyframe efek dulu, pilih yang Y, dari tengahnya aktifin. Terus tambahin keyframe golden di akhir. Di akhirnya kurangin menjadi negatif 50. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Overlay selanjutnya tambahkan efek yang sama, pilih yang Y, kalian tambahin keyframe golden di akhir. Di awalnya tambahin sampai 60 positif. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus dari tengahnya atau from centernya akan aktifin. Nah kalau udah, kalian ke fotonya, di fotonya ini tambahkan efek yang ada di distortion warp. Nama efeknya itu remas atau squeeze. Tambahin keyframe golden di akhir. Di akhirnya tambahin sampai negatif 0,30. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua.
Di foto yang terakhir tambahkan efek yang sama, terus tambahin keyframe golden di akhir. Di awalnya tambahin sampai negatif 40, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Kalau udah, kalian klik fotonya lagi, terus klik blending and opacity, tambahin keyframe golden di akhir, dianya kalian nolin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Nah, jadi ini udah selesai, dan untuk hasil videonya kalian bisa lihat di awal video aku tadi. Dan sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa diklik tombol like, share, dan subscribe. Bye guys, wassalamualaikum.